apresiasi. Yang kedua juga saya berterima kasih pada akhirnya kan akan saya singkat berkhotbah karena sudah ada di drama tuh pesan-pesan Natal. Jadi saya juga jadi singkat berkhotbah. Setuju Bapak Ibu saya singkat berkhotbah? Tidak dong, tidak. Sekarang jam 9. Belum bisa kuliah, ada yang punya jam. Baru ke jam 9, ada yang bilang pas. Nah, Bapak Ibu jemaat, Shalom. Yang di luar Shalom. Yang di dalam gedung yang banyak. Yang di luar Shalom. Itu baru. Nah, saya yakin di tahun 2024 ini sudah banyak di antara kita yang bukan hanya sekali bernatal, mungkin ada yang 2, 3, 4 kali, mungkin ini Natal yang ke-5 kali atau ke-6 kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang hendak saya katakan bahwa tema yang dikeluarkan oleh BGI dari Lukas pasal 2 ini itu menjadi tema sentral yang hendak kita lihat Bapak Ibu Saudara, tentu pesan-pesan firman Tuhan yang ada di sana. Untuk kemudian mengantar kita pada subtema yang disiapkan oleh anak-anak kita, kasih. Dunia boleh berubah tapi kasih tidak pernah bisa berubah. Jadi saya mencoba memahami bahwa yang dimaksudkan kasih di sini itu adalah Kristus itu sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara, sedikit saya akan memberi gambaran kepada kita tentang peristiwa Natal yang pertama ya, berdasarkan kisah dari firman Tuhan Lukas pasal 2 ini. Ayat 8 sampai 20 kita telah dengar bersama tadi. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengkhotbahkan Injil Lukas ini selalu saya memulai dengan pertanyaan. Saya katakan begini, apa sih berita Natal yang paling pertama? Bapak Ibu, apa sih berita Natal yang paling pertama yang disampaikan oleh para malaikat itu kepada gembala di padang? Cukup jelaskan Bapak Ibu, ada 2, setidak-tidaknya berdasarkan teks bacaan Lukas ini ada 2. Pertama sekali dikatakan begini, jangan takut. Dapat kita lihat dalam pembacaan kita ayat yang ke-10, jangan takut. Berita yang kedua, mengapa jangan takut? Karena juru selamat lahir. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa setelah kejatuhan Adam dan Hawa berdasarkan kesaksian Alkitab di kitab Kejadian, maka manusia akan disebut terusir dari Taman Eden. Terusir dari sana, sehingga bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara ketika manusia ini terputus hubungan dengan Tuhan. Yang ada hanyalah bayang-bayang ketakutan. Sebab Bapak Ibu Saudara, tak kala hidup ini terpisah dari Tuhan, maka yang terjadi bayang-bayang ketakutan karena maut siap menanti. Gitu. Sehingga kemudian dikatakan jangan takut, karena manusia terpisah dari inti kehidupan. Ada penafsir loh yang menafsirkan bahwa Taman Eden ini adalah inti daripada kehidupan itu. Manusia terusir dari sana. Lalu kemudian, tak kala manusia ini sudah terusir dari Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada yang bisa membawa kembali manusia ini memiliki hubungan yang indah dan baik atau pulih dengan Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kondisi manusia yang terpisah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada bisa menjembatani, tidak ada yang bisa membawa pemulihan. Karena itu dibutuhkan hadirnya juru selamat. Karena dikatakan, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan lagi takut, sebab dia telah lahir yang akan memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia itu. Bapak Ibu Saudara, jadi bayangkan ya, kalau manusia terusir dari hadapan Allah, hanya akan berada dalam bayang-bayang ketakutan
ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Tapi memang ketakutan yang beralasan, sangat beralasan, karena orang yang terpisah dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, orang yang terpisah dari Tuhan mau menanti. Amin Bapak Ibu. Jadi semoga malam Natal ini betul-betul menghantar kita untuk menikmati kehadiran Kristus, supaya bayang-bayang ketakutan itu tak lagi selalu membelenggu kehidupan kita. Pertanyaan kedua, mengapa harus terjadi di padang belantara? Ada penafsir yang mencoba menjelaskan seperti ini. Ini juga erat kaitannya dalam kitab Kejadian, tak kala peristiwa Kain dan Habel. Ya. Kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Kain dan Habel harusnya di padang itu mereka saling merangkul, saling melindungi, saling mensupport karena ganasnya padang itu. Tetapi justru di sana Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Pembantaian, kalau boleh saya katakan pada istilah itu, pembantaian sesama saudara terjadi. Artinya di padang itu Bapak Ibu Saudara, hubungan antara manusia ini menjadi rusak. Hubungan manusia dengan manusia lainnya menjadi rusak. Itulah sebabnya kemudian mengapa di padang disampaikan pertama kali nyanyian perdamaian para bala tentara surga. Supaya apa? Di sana juga permusuhan antara manusia itu dipulihkan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, mengapa gembala? Mengapa gembala? Pertama, gembala karena orang-orang yang terpinggirkan dalam status sosial kemasyarakatan Palestina Yahudi waktu itu. Gembala ini adalah kaum yang terpinggirkan. Sehingga hal ini menangkap pesan bahwa kehadiran Yesus sebenarnya kehadiran yang berpihak kepada kaum yang lemah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menjadi menarik, saya menemukan satu informasi lagi, bahwa ternyata ini gembala ini ya terkadang menjadi kelompok yang sulit dipercaya. Mungkin karena kerasnya kehidupan mereka. Mereka di padang Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita baca lukas ini dikatakan bahwa mereka ada di padang. Terkadang mereka harus benturan satu dengan yang lain untuk bagaimana berebut lahan untuk ternak mereka. Lalu kebanyakan para gembala ini Bapak Ibu Saudara menjaga ternak yang bukan milik mereka, milik orang lain. Apa pesannya Bapak Ibu Saudara? Saya mencoba menangkap maksud itu, bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, jikalau pribadi tersebut membuka diri untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah takut malam ini. Mungkin ada yang berkata, oh Pak Pendeta, lemah kamu, tak potedin si lombong dewasa. Saya tidak pernah lagi punya hubungan dengan Tuhan baik selama kau ini Pak Pendeta. Malam ini jangan takut. Ketika engkau membuka dirimu, engkau pun bisa menikmati seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh para gembala. Dunia boleh berkata engkau bukan siapa-siapa, tapi bagi Tuhan tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, itu sedikit gambaran tentang Injil Lukas, untuk kemudian saya akan berupaya mencoba menghubungkannya dengan pembacaan kedua dari Ibrani pasal yang ke-8, pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tidak pernah berubah, tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah Bapak Ibu Saudara, tapi Kristus tidak pernah bisa berubah. Makna boleh berubah, makna boleh berubah, tapi satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak berubah dalam dunia ini. Tidak ada yang tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Semua dinamis. Namun satu hal yang pasti, Yesus tidak pernah berubah. Apanya Yesus yang tidak berubah? Itu kan pertanyaannya.
Dan apanya Yesus yang tidak berubah? Kan bisa berdebat saya, Pak Pendeta, kan Yesus juga berubah secara fisik, itu dalam kemanusiaan. Tetapi karakternya itu tidak pernah bisa berubah. Pertama sekali Bapak Ibu Saudara, kasihnya tidak pernah bisa berubah. Itu Tuhan Yesus dalam kasihnya. Mau bagaimanapun kita, dia tetap mengasihi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya mencoba memahami bahwa ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di dalam kandang yang hina di kota Bethlehem, tidak ada alasan lain, satu sih, karena dia mengasihi manusia dan dunia ini, termasuk mengasihi Bapak Ibu dan saya. Karena itu kasihnya tidak terbatas, kasihnya tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, kalau coba-coba buka Alkitab, kita baca, kita coba resapi, kita coba pahami, mungkin Bapak Ibu akan tiba pada pemahaman yang sama dengan saya. Memang hanya satu, kalau boleh disebut alasan dalam tanda petik, hanya satu alasannya Tuhan datang di dunia ini, kasihnya. Bapak Ibu Saudara, saya bisa katakan begini, pun Yesus tidak lahir Bapak Ibu Saudara, pun kita manusia tidak selamat Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak akan kehilangan kemuliaan sih. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Allah itu semaraknya Allah, kuasanya Allah tidak dipengaruhi oleh manusia sebenarnya. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, memang Yesus satu-satunya yang membuat Yesus lahir di dunia ini adalah kasihnya kepada Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena itu dunia boleh berubah, sekitar tidak boleh berubah Bapak Ibu Saudara, tapi jangan pernah meninggalkan dan melepaskan diri dari Yesus. Sebab hanya Yesus yang benar-benar menerima engkau apa adanya. Dunia menerima kita karena ada apanya, tapi Yesus menerima kita, Allah menerima kita apa adanya kita. Satu saja selalu saya tekankan, hati yang terbuka untuk kemudian mau diubahkan, mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, pengalaman kekal di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Kemarin dikotbahkan ini, bahwa ini yang namanya pengharapan Bapak Ibu Saudara adalah sebuah energi yang menuntun kita untuk bisa terus survive atau eksis di dalam berbagai kehidupan ini. Tapi pengalaman di dalam Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sifatnya kekal. Kekal itu artinya tidak berakhir, tidak berujung. Semua yang ada dalam kehidupan kita ini sifatnya temporer atau sementara saja. Sesayang-sayangnya kita, secinta-cintanya kita dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita kasihi, tetapi semua ada batas waktunya. Tetapi di dalam Kristus ada pengharapan kekal. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya mencoba mengatakan yang tidak pernah berubah dari Tuhan Yesus itu adalah ajarannya tentang kebenaran itu tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak pernah berubah. Beda dengan kebenaran dunia. Kebenaran dunia bisa saja berubah sesuai kondisi dan situasi yang ada. Tetapi kebenaran di dalam Kristus, ajaran-ajaran Kristus tetap relevan dan konteks dalam segala kondisi dan situasi yang ada. Lukas 21 saya bacakan Bapak Ibu yang menjadi rujukan saya, kemudian mengapa saya katakan demikian. Lukas 21 ayat yang ke-33 tentang kebenaran ajaran Yesus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Dari sana kemudian saya menarik Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran Kristus tidak pernah berubah. Ia akan selalu menjadi jawaban hidup di setiap kondisi dan keadaan yang kita alami. Dunia berubah, tapi kasih, yaitu Yesus Kristus sendiri, tidak pernah berubah. Sebagaimana juga yang tersirat dalam drama anak-anak kita tadi. Natal bukan tentang apa, tetapi Natal ialah tentang kebersamaan, tentang kasih, dan tentang damai. Kalau tiga hal ini Bapak Ibu Saudara kita pegang teguh di dalam kehidupan kita semua, maka sekalipun dunia ini jungkir balik pontang-panting, tapi percaya kita akan tetap menikmati sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, pada Bapak Tato dan kiblat di kosi ruang di patitan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.